Ega, kita tahu tadi Iran ini menjadi salah satu negara yang juga kita tuju untuk ekspor. Ada kopi, buah, sabun, dan juga banyak lagi lainnya. Nah, dengan adanya kondisi seperti saat ini, apakah ini bisa mempengaruhi arus perdagangan pangan dan juga non-pangan kita antara RI dan juga Iran? Oke, tentu dengan keadaan seperti ini, di mana jalur di Hormuz dia mengalami pengurangan ya kapal yang bisa lewat, lalu adanya peningkatan harga bahan bakar untuk logistik ya tentu akan terganggu. Tapi kalau kita melihat langsung ke Irannya sendiri, tadi Mbak sempat menjelaskan di awal ada beberapa produk kita yang memang sepertinya favorit nih di sana. Contohnya seperti kopi, buah-buahan. Yang terutama paling tinggi itu memang buah-buahan, baik bertempurung ataupun tidak. Lalu setelah itu kita juga ada kendaraan, tapi bukan kendaraan selain yang ini ya, bergerak di atas rel kereta api. Jadi terus ada lemak, minyak hewani, nabati, mikroba gitu ya. Itu semua memang ada kemungkinan terdampak. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, Iran ini bukan satu-satunya tujuan kita untuk mengekspor buah-buahan ataupun kopi. Ya, jadi bukan pasar utama lah. Betul, ya. Oke. Memang terdampak, tapi kalau kita lihatnya ke Iran, iya. Tapi kalau kita lihat lagi secara lebih luas, memang di mana bahan bakar akan ada possibility harganya semakin meningkat, karena sekarang Brent saja sudah menyentuh 80 US dollar per barrelnya. Secara keseluruhan untuk perdagangan global kami rasa tentu akan ada dampaknya. Oke. Nah, Iran ini juga dikenal sebagai pasar non-tradisional yang juga penting bagi ekspor Indonesia. Dalam konteks perang, apakah tim riset melihat adanya potensi gangguan logistik, tarif atau hambatan perdagangan lain yang bisa menekan ekspor produk pangan ke Iran? Menurut kami tetap yang utama adalah logistiknya sih Mbak, dengan ya tadi itu karena harga untuk bahan bakar tentu akan meningkat, lalu kemarin itu sempat dilaporkan untuk jalur sepertiganya ini hanya harus terhenti, jadi tankernya yang tadinya biasanya 52 jumlahnya bisa menjadi 4 kapal saja per hari. Nah, jadi utamanya lebih ke logistik dan karena kan kita harus melihat produk yang diekspor ini adalah produk konsumsi yang dimana penting sekali dia tiba dalam kondisi masih prima. Jadi kalau dalam perjalanan lalu dia terhenti kan ada kemungkinan dia ada kualitasnya menurun. Kualitasnya betul. Nah, jadi itu ya utamanya karena logistiknya terhambat. Nah, dengan adanya kendala logistik ini artinya akan ada kenaikan harga. Betul. Pasti kan kenaikan biaya logistik termasuk biaya angkutan laut akibat resiko ini. Seberapa besar kira-kira potensi ini bisa terjadi? Oh, kita bisa bilang kalau untuk sampai sekarang ya dengan masih tidak pasti potensi ini mengganggu tentu masih besar, tetapi ya untuk strategi jangka panjangnya mungkin kita nantinya bisa melihat apakah kita bisa mengekspor untuk produk yang tidak masih mentah. Ini kan biasanya kalau buah-buahan kan masih mentah ya. Kalau syukur-syukur nantinya yang dicari juga salah satu produknya adalah produk olahan kita yang memang dia bisa bertahan lama dalam kondisi harus antrian dalam perjalanannya ya. Kurang lebih seperti itu, tapi kalau dampaknya pasti selama masih belum ada kebijakan yang akan betul-betul bisa memitigasi tentu hambatan dan gangguannya masih besar. Gitu. Hambatannya, jadi di biaya logistik akan ada kenaikan, Betul. minyak juga akan ada kenaikan. Tapi pengen tahu deh Ega, kenapa sih produk kayak kopi, buah tropis gitu kan tadi yang tempurung atau tidak tempurung, rempah sampai produk olahan kayak sabun dan lain-lain itu diminati di Iran? Apakah karena kita memiliki standar halal atau ada standar-standar yang memang dimiliki Indonesia dan sesuai dengan Iran atau apa? Kalau standar halal bukan yang utama, memang salah satu aspek. Kalau secara kualitas boleh diakui memang kita dicari ya Mbak untuk produk-produk agriculture-nya, terutama seperti kopi, karena kita punya ciri khas sendiri, kita punya rasa yang kalau dibilang lebih eksotik, dan mungkin beberapa untuk kita lihat perbandingan harga masih bisa dibilang lebih murah dibanding negara lain seperti Vietnam gitu ya. Nah terus selain itu kalau kita lihat lagi tadi kan ada sabun, itu sabun kan CPO ini kita tidak hanya ke Iran Mbak, sebetulnya salah satu langganan kita untuk sabun itu Amerika. Jadi sampai tahun lalu itu salah satu produk kita top 10 yang masuk ke sana sebagai produk yang favoritnya di sana, yang nilainya cukup besar. Jadi kalau ditanya kenapa, satu ya memang secara quality kita punya ciri khas sendiri, khususnya seperti kopi atau buah-buahan yang dimana dia lebih eksotik, tapi ada juga faktor harga yang lebih rendah dibanding negara pesaing. Oke, berarti faktor harga yang memang kita masih lebih rendah dari negara-negara lain. Kalau ekspor buah tropis ini sebenarnya kan juga sudah mengalami penurunan ya setelah mencapai puncaknya di beberapa tahun lalu. Nah, apakah fluktuasi permintaan Iran ini bisa diperburuk lagi oleh konflik Timur Tengah karena perubahan prioritas impor? Iya,
Itu tentu Mbak. Jadi ini baru per kemarin ya, IMF itu mengasumsikan kalau harga minyak nanti naiknya bisa sampai 10%. Jadi 82 US dollar per barrel ini kami masih bilang ini masih starting point ya, masih ada kenaikan lagi dan pertumbuhannya bisa menambah inflasi itu sampai 0,4 poin. Nah tentu nantinya daya belinya nanti bisa tertekan, jadi prioritas mereka untuk mengimpor nanti akan bergeser. Mungkin yang utama bukan buah-buahan, makanan pokoknya dulu untuk gandum. Contohnya apa yang bisa diterima? Kalau mereka ini kan kalau kita lihat di Iran biasanya makannya ini mungkin kalau Mbak familiar kayak makanan Indian food yang biasanya seperti roti-rotian. Berarti gandum. Gandum. Gandum dari kita? Gandum itu dari Amerika paling besar. Jadi Amerika itu oke. besar. Terus kalau selain itu masih ada Brazil juga, Australia, New Zealand itu juga ada gandum. Nah, pasti mereka akan memprioritaskan itu. Atau selain itu ya kebutuhan pokok lainnya seperti medicine. Atau kalau kita berbicara lebih jauh ya Mbak terkait perang gitu. Mungkin yang mereka cari malah untuk pertahanannya begitu. Apakah seperti untuk alutsistanya untuk tambahan-tambahan servisnya atau tambahan secara jumlah begitu. Nah, jadi tentu untuk ketahanan pangannya mereka yang diutamakan mungkin adalah tidak makanan pokok, bukan kopi tapi bukan ya kopi. makanan pokoknya tepung-tepungannya, untuk makanan pokok hewan ternaknya begitu. Karena setahu kami mereka memang memproduksi ya untuk seperti jagung pipil, untuk makanan peternak yang lain, tetapi mereka juga masih mengimpor banyak. Jadi itu yang akan diutamakan.